Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Kita akan membahas mengenai PLTS dan kali ini kita akan bahas proyek milestone atau proyek yang sangat prestisius yaitu PLTS Waduk Cirata, dan PLTS ini adalah PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. PLTS ini dilaksanakan atau dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari dua entitas besar, yaitu PLN melalui anak usahanya PJB Pembangkitan Jawa Bali dan juga Masdar. Masdar adalah perusahaan multinasional yang banyak sekali mengerjakan dan mengoperasikan berbagai macam proyek-proyek prestisius internasional khususnya untuk proyek green energy ya, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya kemudian tenaga angin. Dan proyeknya ini sudah banyak tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Jadi Masdar ini adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup teruji dan terpercaya, dan dia menjadi mitra dari PLN untuk membentuk konsorsium yang dinamakan PJB Masdar atau Pembangkitan Jawa Bali Masdar untuk mengelola dan melaksanakan proyek PLTS Waduk Cirata. Ada beberapa fakta yang harus kita ketahui mengenai PLTS ini, yaitu mengenai kapasitas produksinya. Kalau yang direncanakan itu kapasitas produksinya sekitar 150 MW AC. Jadi 150 MW yang sudah terkonversi menjadi listrik AC atau setara PLN. Dan listrik AC ini berarti sudah mateng ya, sudah siap untuk berbaur dengan berbagai pembangkitan distribusi pembangkitan listrik di Pulau Jawa. Dan untuk membuat proyek yang skala sebesar ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sekitar hampir 145 miliar dolar ya. Kalau dirupiahkan mungkin antara 2 triliunan lah sekitar itu. Dan pendanaan dari proyek ini 20% menggunakan dana internal dari konsorsium, kemudian termasuk juga PJB. Kemudian yang 80% ini di cover oleh lender atau peminjam, dan sudah disepakati mengenai financial closing. Jadi financial closing itu adalah fase kritis dari sebuah proyek karena sudah ada ketentuan dan kesepakatan mengenai biaya dari sebuah proyek. Dan biaya dari proyek ini 80%-nya sudah di-cover oleh 3 bank besar, yaitu ada Sumitomo Mitsui Bank dari Jepang, kemudian ada juga Social General di Paris, kemudian ada juga Standard Chartered dari London, pusatnya di London. Dan ketiga bank ini adalah bank-bank yang sudah teruji kekuatan finansialnya dan sudah mendanai berbagai macam proyek multinasional di berbagai negara. Oke, kemudian fakta berikutnya dari PLTS Cirata ini adalah akan memenuhi TKDN, tingkat komponen yang harus diproduksi oleh di dalam negeri. Jadi dari keseluruhan proyek, misalnya 100% proyek ini, TKDN yang wajib dipenuhi adalah 40%. Artinya ada 40% dari barang atau material yang digunakan di proyek ini merupakan produksi dalam negeri. Tapi kemungkinan TKDN ini tidak mencakup dari panel suryanya. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Kemudian fakta menarik berikutnya, PLTS Cirata ini walaupun kapasitasnya sangat besar ya, 145 MW AC ya. Jadi saya koreksi, bukan 150 MW tapi 145 MW AC. Itu akan berkontribusi 0,2% dari target bauran energi terbarukan nasional. Jadi ada sebuah target nasional bahwa seluruh pembangkit listrik itu akan menggunakan energi terbarukan, baik angin, tenaga geotermal maupun tenaga surya,
itu besarnya sebanyak 23% pada 2025, dan PLTS Cirata ini akan menyumbang sekitar 0,2%, jadi masih kecil dan masih banyak potensi-potensi lain, wilayah lain di Indonesia yang bisa digali atau dikembangkan lagi untuk PLTS untuk pembangunan energi listrik terbarukan berikutnya, termasuk PLTS maupun tenaga angin. Kemudian dari proyek sebesar ini, tentu yang menjadi pertanyaan dari para DIY khususnya yang suka merakit panel surya maupun pengguna panel surya adalah kira-kira panel surya seperti apa yang akan dipakai di proyek PLTS Waduk Cirata ini. Karena ini sebuah proyek yang sangat besar ya, dan kemudian juga pasti akan menggunakan komponen-komponen yang high end atau yang berkualitas tinggi. Itu kenapa kemungkinan menurut saya TKDN 40% itu bukan untuk panel suryanya, tapi mungkin untuk komponen-komponen konstruksi atau yang lain-lain lah. Pokoknya bukan pada panel surya, karena ada beberapa hal kritis yang harus dipersiapkan, yaitu panel surya sendiri, kemudian peralatan elektrikalnya termasuk inverter atau pengkabelan dan lain-lain. Itu sepertinya sebagian besar akan menggunakan produk-produk yang sudah established atau yang sudah mapan. Dan perkiraan kalau melihat dari beberapa proyek dari Masdar, prediksi saya kemungkinan dia akan menggunakan teknologi dari Amerika dan juga dari Cina atau gabungan keduanya. Karena ini mengacu pada berbagai macam proyek yang dikerjakan oleh Masdar sebelumnya, dan tentu yang cukup prestisius dan menjadi ikon mereka adalah Masdar City. Jadi Masdar City adalah kota pintar yang dibangun di Uni Emirat Arab dengan teknologi tinggi dan listriknya menggunakan green energy dengan kapasitas terpasang 10 MW. Kalau di Cirata ini 145 MW, jadi kapasitasnya itu 14 kali sampai 15 kali lebih besar daripada Masdar City. Tapi yang di Masdar City ini karena menjadi salah satu proyek prestisius dari Masdar, dia menggunakan dua produsen dari panel surya, yaitu Suntek dan juga First Solar. Kalau kita lihat di websitenya, di situ nampak jelas kalau proyek Masdar City ini menggunakan modul dari Suntek. Suntek perusahaan dari Cina, kemudian First Solar perusahaan dari Amerika. Dan menariknya Masdar City ini menggunakan teknologi panel surya polikristalin untuk yang diproduksi oleh Suntek. Kemudian dia menggunakan panel surya thin film yang diproduksi oleh First Solar dari Amerika. Dan menariknya yang thin film ini mendapat kapasitas yang paling besar. Jadi kalau 10 MW PLTS panel surya ini membutuhkan 85.000 lembar panel surya. Itu bukan 85.000 ya, tapi 87.780 lembar panel surya itu dipasok oleh Suntek. Untuk panel surya polikristalin itu 18.200 modul, dan yang disuplai oleh First Solar menggunakan thin film itu sekitar 69.000. Jadi lebih besar yang menggunakan thin film. Menariknya lagi, di antara tiga panel surya ya, antara monokristalin, polikristalin, dan thin film, ini yang paling unggul sebenarnya adalah yang mono untuk generate menghasilkan daya listrik ya. Kemudian yang paling rendah adalah thin film. Tapi ternyata Masdar ini banyak menggunakan teknologi polikristalin dan thin film. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi acuan. Misalnya untuk polikristalin itu dia memang unggul pada berbagai macam cuaca ya, termasuk kadang untuk kondisi mendung pun dia juga bisa menghasilkan listrik yang lebih. Namun dibanding monokristalin efisiensinya masih sedikit di bawah.
Dan yang paling rendah untuk efisiensi panel surya adalah yang thin film. Teknologi sekarang mungkin mencapai 18% bandingkan dengan poli dan mono yang sudah mencapai di atas 20% untuk efisiensinya. Dan thin film ini mungkin perkiraan saya menjadi salah satu pilihan karena memang thin film itu bentuknya tipis dan relatif aman dari berbagai macam kerusakan yang biasa dialami oleh panel surya jenis poli dan mono. Misalnya snail track. Snail track itu jarang sekali ditemui pada panel surya thin film karena thin film itu bentuknya tipis, lembaran, solid gitu, dan dia memang lebih fleksibel. Itu kenapa biasanya panel surya yang fleksibel itu banyak dibuat dari thin film, dan warnanya juga hitam pekat, kemudian hampir nggak ada sambungan-sambungan busbar karena dia biasanya dicetak lembaran seperti itu. Jadi menurut perkiraan saya sih, teknologi yang digunakan oleh Masdar ini akan menjadi patokan, jadi tren di masa depan ya untuk PLTS, karena ini adalah proyek yang cukup prestisius dan tentu akan menjadi banyak sekali sorotan internasional karena di PV Magazine atau di mana-mana sudah mulai banyak diulas mengenai proyek PLTS terapung dari Masdar dan PLN ini. Dan apapun teknologinya nanti akan kita bahas karena sepertinya Masdar dan PLN ini masih belum menyebutkan, tapi yang pasti kemungkinan memang dari luar negeri karena kalau kita lihat jumlahnya untuk 10 MW proyek Masdar City itu membutuhkan 87.000 panel surya. Bayangkan kalau di Waduk Cirata ini kemungkinan menggunakan 1 juta lebih atau mungkin 1,5 juta panel surya yang harus disiapkan, dan itu mungkin tidak akan mampu diproduksi oleh perusahaan panel surya dalam negeri ya, khususnya kelompok-kelompok dari anggota dari APAMSI ya. Jadi di Indonesia sendiri ada produsen panel surya yang tergabung dalam APAMSI, tapi kelihatannya untuk proyek ini Masdar kemungkinan besar mengambil dari luar. Kalaupun mengambil dari APAMSI berarti ada progres yang luar biasa dari produsen kita di dalam negeri dan mungkin akan menjadi harapan ke depan untuk penggunaan yang lebih masif di dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.